Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nahi werena werani samantida kudha caknang awerena cak samanti esa dhammo sanantano ti. Para ibu, bapak sekalian, saudara-saudara yang berbahagia, kembali kita memperingati 3 kejadian suci pada pribadi Guru Agung Buddha Gotama pada saat purnama di bulan Waisakha yang pada tahun ini jatuh bertepatan dengan tanggal 26 Mei, yaitu pada saat kelahiran pencapaian pencerahan sempurna dan saat mangkat atau parinibbana Guru Agung Buddha Gotama. Ibu, bapak dan saudara, peringatan Trisuci Waisak pada tahun ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Ada hikmah besar yang bisa kita ambil. Pada tahun ini, peringatan Trisuci Waisak tentu sangat tidak perlu diperingati dengan perayaan besar-besaran, dengan hiburan, melainkan marilah kita memperingati Trisuci Waisak ini dengan banyak bermeditasi, dengan Dhammasawana dan Dhammasagaca, mendengarkan uraian Dhamma dan berdialog tentang Dhamma. Ibu, bapak dan saudara, pada waktu Pangeran Siddhartha pertama kali melihat penderitaan di luar istana, bermacam-macam penderitaan yang beliau lihat, antara lain orang yang tua renta, orang yang terkena sakit, orang yang meninggal dunia, dan juga pertapa yang meninggalkan keduniawian. Penderitaan-penderitaan yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha itu membuat galau pikiran Siddhartha. Kenyamanan, kedudukan, kenikmatan di dalam istana sama sekali sudah tidak menarik. Pikirannya dipenuhi dengan mengapa makhluk-makhluk harus menderita. Apakah ada jalan untuk membebaskan mereka dari penderitaan? Banyak yang mengatakan, meskipun hanya sekali penderitaan itu disaksikan oleh Siddhartha, betapa kuatnya kekuatan penderitaan itu, sehingga membuat Siddhartha tidak nyaman di istana, dan akhirnya meninggalkan istana
untuk mencari jalan membebaskan makhluk-makhluk dari penderitaan. Betapa kuatnya dorongan penderitaan itu. Ibu, bapak, dan saudara, memang tidak dipungkiri penderitaan yang dilihat oleh Siddhartha itu salah satu faktor yang sangat kuat untuk mendorong Siddhartha meninggalkan keduniawian. Tetapi ada kekuatan yang lebih hebat. Kekuatan itu adalah kekuatan cinta kasih. Kekuatan welas asih Siddhartha terhadap makhluk-makhluk yang menderita. Oleh karena ibu, bapak, dan saudara, banyak orang yang melihat penderitaan seperti yang dilihat Siddhartha. Dan mereka melihat tidak hanya sekali, tetapi mereka tidak peduli sama sekali terhadap penderitaan makhluk-makhluk itu. Bahkan mereka bersyukur bahwa mereka tidak menderita seperti orang-orang yang menderita yang dilihatnya itu. Mengapa? Karena mereka yang melihat penderitaan tidak didorong oleh cinta kasih dan welas asih. Cinta kasih dan welas asih Siddhartha itulah yang mendorong Siddhartha untuk meninggalkan istana secara total selama-lamanya demi kebahagiaan semua makhluk dari penderitaan. Kebebasan makhluk-makhluk dari penderitaan. Ibu, bapak, dan saudara, hanya orang besar, hanya makhluk agung yang terguncang hatinya pada saat melihat penderitaan. Dan Siddhartha adalah bodhisattva yang tergerak hatinya untuk mencari jalan, sekali lagi membebaskan makhluk-makhluk itu, membebaskan kita semua dari penderitaan. Dalam waktu yang sangat lama, 6 tahun, Siddhartha bertapa, berjuang keras, berguru, dan berusaha dengan caranya sendiri. Tetapi semua usaha itu sia-sia. Beliau menyadari bahwa kenikmatan dan juga penyiksaan diri bertapa yang sangat keras tidak membawa pencerahan sempurna. Setelah beliau meninggalkan cara yang salah itu, pada saat purnama di bulan Waisakha, Siddhartha mencapai pencerahan sempurna. Sejak saat itu, beliau disebut Buddha yang bangun di tengah-tengah mereka yang menderita. Ibu, bapak, dan saudara, cinta kasih bagaikan denyut nadi yang mengalir di seluruh ajaran Guru Agung Buddha Gautama. Ibu, bapak, dan saudara, cinta kasih itu adalah sikap mental untuk menerima semua kehidupan dengan kasih sayang, dengan sikap yang nyata. Cinta kasih adalah kekuatan untuk mengendalikan diri
dari semua perilaku yang buruk. Ibu, bapak, dan saudara, kalau seorang suami atau seorang istri tidak melakukan pengendalian diri dari perilaku-perilaku yang buruk, maka ia menjadi sumber ketegangan di dalam keluarganya. Suami atau istri itu tidak mempunyai cinta kasih meskipun untuk keluarganya sendiri. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, cinta kasih haruslah sikap mental untuk berhentinya kejahatan. Moral cinta kasih adalah moralitas tidak melakukan kekerasan terhadap makhluk-makhluk yang kecil atau lemah sekalipun. Moral cinta kasih adalah sikap tidak mencari keuntungan dengan merugikan orang lain. Cinta kasih adalah sekali lagi menghargai dan menerima semua kehidupan. Cinta kasih membebaskan kita dari dendam. Di Dhammapada ayat yang awal, ayat ke-5, Guru Agung kita mengingatkan, Nahi werena werani samantida kudacanang akwerena cak samanti sadamu sanantanu. Kebencian tidak mungkin habis atau padam apabila dibalas dengan kebencian. Kebencian hanya padam apabila dihadapi dengan sikap tanpa membenci. Sadamu sanantanu. Ini adalah ajaran di sepanjang masa. Kalau kebencian dibalas dengan kebencian, maka kebencian itu akan beranak pinak dan tidak akan pernah selesai. Berhentilah membalas kebencian dengan kebencian, maka kebencian akan berakhir. Inilah ajaran di sepanjang masa. Inilah hukum yang berlaku di segala zaman. Ibu, bapak, dan saudara, dalam khotbah Karania Metta, khotbah tentang cinta kasih yang harus dikembangkan, Guru Agung kita di bait yang awal menjelaskan, cinta kasih adalah menjadi orang yang mempunyai perilaku yang berguna. Dan perilaku yang berguna itu disebutkan oleh Guru Agung kita di awal penjelasan beliau tentang metta, tentang cinta kasih adalah sako ujuca suhujuca. Berperilaku jujur dan sungguh jujur. Jujur dalam ucapan, tetapi juga jujur dalam pikiran. Di khotbah tentang Karania Metta, metta atau cinta kasih yang harus dikembangkan, puncak dari cinta kasih adalah mengembangkan pikiran cinta kasih ke segenap alam kehidupan. Tidak sempit, luas,
tanpa dengki dan tanpa benci sama sekali. Memang tidak mudah, Ibu, Bapak, dan Saudara. Oleh karena itu, guru agung kita memahami ini tidak mudah. Beliau memberikan ukuran yang paling rendah. Begitulah kalau boleh kami mengumpamakan, mengistilahkan. Biarosana patikasanya nanya manyasa duka micaya. Seandainya Anda diliputi marah atau benci, janganlah mengharap orang lain celaka. Apakah yang dimaksudkan guru agung kita? Mungkin kita belum mampu mengatasi marah atau benci, tetapi seandainya karena diliputi marah atau benci, janganlah mengharap orang lain celaka. Ibu, Bapak, dan Saudara, cinta kasih dalam bentuknya yang aktif disebut karuna. Karuna atau cinta kasih yang aktif adalah peduli kepada mereka yang menderita dengan sikap yang nyata. Di dalam salah satu kesempatan guru agung kita Buddha Gautama menjelaskan, seandainya engkau mempunyai suapan nasi yang terakhir dan suapan itu hanyalah 1 sendok, apabila ada yang bisa diajak berbagi, apabila ada mereka yang memerlukan bantuan, nasi yang 1 sendok itu hendaknya dibagikan sebagian kepada mereka yang membutuhkan. Itulah karuna. Peduli kepada mereka yang menderita, peduli kepada mereka yang memerlukan bantuan. Ibu, Bapak, dan Saudara, apabila Ibu, Bapak, dan Saudara bermeditasi, meditasi itu membersihkan mental kita. Dan mental yang bersih, sudah tentu seseorang akan mempunyai perilaku yang didasari cinta kasih dalam kehidupannya sehari-hari. Bebas dari keserakahan, itulah cinta kasih. Bebas dari kebencian, itulah cinta kasih. Bebas dari keakuan, itulah meta cinta kasih. Cinta kasih menjaga, tidak membiarkan. Cinta kasih melindungi, tidak menghancurkan. Cinta kasih menjaga, tidak merusak. Cinta kasih membebaskan kita dari kebencian, keserakahan, kesombongan, kecongkaan, dan semua kotoran-kotoran batin. Karena kotoran batin itu sumber penderitaan yang menghancurkan diri kita dan menghancurkan orang lain. Ada pertanyaan, apakah kita harus mencintai orang-orang jahat, Bante? Iya, mengapa tidak? Kita harus mencintai orang-orang yang sementara berbuat jahat. Memang kita tidak setuju dengan perilaku yang dia lakukan. Kita tidak menyetujui kejahatan itu, tetapi tidak ada alasan untuk melakukan kekerasan atau melenyapkan mereka yang melakukan kejahatan.
dengan mental yang bersih dari kotoran batin, dengan kekuatan cinta kasih, maka kita akan mampu rame ing gawe sepi ing pamrih. Semangat bekerja dan bersih dari kepentingan pribadi. Bukan sebaliknya, rame ing pamrih sepi ing gawe. Mempunyai pamrih yang begitu besar, tetapi amat malas melakukan pekerjaan yang baik. Ibu, bapak, dan saudara, utamanya umat Buddha sekalian, selamat memperingati Trisuci Waisakha Puja tahun Buddhis 2565. Cinta kasih menjaga dan membangun keluhuran bangsa. Cinta kasih melahirkan persaudaraan sejati yang membuat bangsa ini rukun, bersatu, bekerja sama untuk kesejahteraan dan keluhuran. Memayu hayuning bangsa, memayu hayuning bawana. Semoga semua makhluk berbahagia.